Kan nanti jawab tadi itu. Ambo sudah punya pemasukan ambo tempat lain, ya kan? Iya. Tapi ambo kan harus menjadi manusia, ya kan? Cik, 2, 3, dah mulai no. Sanak baso balik jo yuang tabuzer yuang tagia budak gorengnya di pot bunga. Hari kau dun sana yuang kedatangan tamu agak jauh, maksudnya jauh dari Padang. Ada Bung Denny Melizon di Siko, orang Pasaman Barat, dan ini adalah salah seorang penggerak literasi di Sumatera Barat. Masih muda, umur masih ketek, badan Oke, Bu Neni, cerita step. Iya. Kan Bu Neni di media sosial Bu Neni ambo cok mandanga kalau Bu Neni itu kini mencali atau mendanga tuh? mencali. Kalau berbicara dengan orang cerdas sudah sana, yang harus bisa cerdas lah. Itu sabananya orang heboh dengan penggerak literasi. Sebetulnya literasi itu sendiri apa sih? Gitu. Apa hanya sekedar menulis, membaca atau apa? Coba jalan step Bu Neni. Ambo pakai perspektif ambo saudara. Ayo. Perspektif ambo. Jadi literasi itu bagi ambo itu untuk untuk mencerahkan. Ya, mencerahkan dengan literatur, literatur dan bahan-bahan yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Nah, nanti ujungnya tidak hanya menulis, tapi juga bisa kepada hal lain. Karena menulis itu salah satu bakat, salah satu apa itu kan. Jadi bisa beko ini enggak penulis doang kan? Iya. Tapi mungkin petani, maka dia mendapatkan bahan-bahan pencerahan dari literatur itu untuk mengembangkan pertaniannya, mengembangkan kebunnya gitu. Atau ini mungkin tukang mengembangkan kerajo apanya. Intinya literasi itu untuk meningkatkan kualitas manusianya. Berarti literasi atau yang berangkat dari literatur, ketika kita membaca literatur lebih banyak, itu akan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Nah, itu jadi menarik. Nah, kemudian Bu Neni baru-baru kok lah lama atau baru membuat sebuah gerakan literasi di Pasaman Barat yang namanya apa? Gerakannya gerakan gemar membaca namanya. Kita bergerak dalam sebuah forum. Iya. Namanya forum pegiat literasi Pasaman Barat. Nah, di forum tuh isinya sebenarnya bukan orang per orang, tapi kumpulan komunitas dan rumah baca dan taman bacaan, pustaka dan lain-lain gitu. Itu banyak di Pasaman Barat itu sebetulnya kayak berarti itu kan forum, ada kumpulan berapa komunitas, rumah baca. Nah, itu adu bara yang tergabung di situ. Kini kalau komunitas itu sekitar 3 atau sampai 5 komunitas. Dan kemudian ada rumah baca dengan berbagai bentuknya kan. Ada rumah baca, lapak baca, warung baca, pojok baca dan lain-lain. Dan kemudian ada pustaka nagari juga ada. Siapa yang menggagas itu? Menggagasku bersama-sama. Sama-sama. Bu Neni perannya apa di Siko? Sebagai salah satu penggagas? Peran Ambo mungkin sebagai pengumpul. Ambo akan mengumpulkan sana. Ambo mencurigai kondisi kosana sana. Apa motivasinya mengumpulkan komunitas kelompok ini kelompok itu? Ambo ingin jadi bupati. Enggak itu dah. Menarik. Boleh ingin jadi bupati. Sebenarnya apa? Jadi motivasi Ambo sebenarnya berawal dari ada semacam stigma bahwa Pasaman seluruhnya ya, termasuk Pasaman Barat atau Pasaman Timur kalau kami istilahkan Pasaman itu diberi stigma masyarakat yang tidak melek membaca, yang tidak gemar membaca gitu. Tidak gemar membaca. Itu yang jadi kegelisahan awak selama itu. Termasuk juga kegelisahan beberapa teman-teman gitu. Jadi tentu malu awak. Sebagai orang yang berada gitu. Masa Pasaman Barat sih tidak seperti yang lain gitu. Memang kabupaten baru. Cuma apakah seperti itu gitu? Dan ternyata Dajon di lapangan ternyata kami tidak menemukan itu. Yang kami temukan justru begini apanya? Bantu apanya? Masyarakat Pasaman Barat khususnya atau Pasaman keseluruhan itu bukan tidak gemar membaca, tapi mereka itu tidak mau tidak bisa membeli buku. Akses kepada buku tidak ada. Apa yang mau dibaca? Berarti faktor ekonomi menentukan. Iya dong. Kalau yang nggak sanggup beli buku gitu. Tunggu dulu. Secara ekonomi rasanya Pasaman Barat mungkin loh, karena sawitnya luar biasa di sana. Itu. Mungkin loh kan. Rasanya gitu. Iya.
Pasaman Barat itu bukan daerah miskin, walaupun daerah tertinggal gitu, tapi bukan daerah miskin. Nah, beda lah daerah tertinggal. Beda. Karena memang buku yang di Bali itu tidak ada. Toko buku di sini hanya bisa dihitung. Kalau kini setahu gua kini baru 3 toko buku lah yang ada kini baru. Yang ada. Dan itu pun ya tidak seperti di Padang lah gitu. Atau ada nggak pengaruh dari internet ketika toko buku tidak lagi laris karena orang sudah bisa mengakses? Internet menyebar keseluruhan di Pasaman Barat itu baru sekitar 2-3 tahun belakang ini. Baru 3 tahun ini. Jadi ada cek lagi. Kemudian mereka tidak gemar membaca karena mereka karena mereka ini tidak terbiasa pergi ke perpustakaan gitu. Oh, tidak terbiasa. Nah, perpustakaan. Gitu. Ketika apa perannya dari gerakan yang dibuat? Perannya apa? Nah, peran pegiat literasi di sini dan keseluruhannya bukan hanya FPL gitu. Karena juga ada juga forum dari guru-guru juga ada. Iya. Itu semuanya itu bagaimana kita memberi akses buku ini pada masyarakat. Nah, akses buku sebanyak-banyaknya. Itu makanya teman-teman kadang-kadang ada membeli lapak di tepi jalan gitu. Lapak baca namanya. Iya. Mereka bisa mampir baca gitu. Iya, ada kawan-kawan sampai ke warung-warung kopi gitu. Bawa buku baca letak di sinan gitu. Ternyata dibaca masyarakat di lapak itu membaca buku di tinggalan gitu. Itu sangat inspiratif karena ada buku, berjalan temui mereka duduk di warung kopi mereka sambil baca. Iya. Seberapa penting sih membaca bagi awak ini kok? Bagi awakku atau seluruhnya orang-orang kok. Dan kalau Pasaman Barat kok kesannya Bung Denny memaksakan keinginan masyarakat harus baca. Nah, seberapa penting itu membaca tuh gitu? Ya, jadi bagi Ambo, Ambo dulu. Iya. Bagi Ambo pribadi membaca tuh justru yang meningkatkan, yang menjadikan Denny Melisa seperti ini sekarang karena membaca. Ambo bisa berhadapan dengan siapapun. Presiden sekalipun kini duduk siko, Ambo berani menghadapinya gini. Karena sudah punya pengetahuan apa yang dapat dari membaca. Iya, gitu. Kini ketuanya dari FPL siapa? Bung Denny langsung? Iya, sekarang baru. Oke. Ada muncul nggak ketakutan? Karena begini, mudah-mudahan kok kecurigaan Yuan Tagia saja di sana. Bung Denny memanfaatkan forum-forum yang ada untuk menanya nama Bung Denny. Ada ndak orang berpikir seperti itu gitu? Ada. Si Denny kok memanfaatkannya kawan-kawan mah. Yang pertama alhamdulillah ada yang berpikir seperti itu. Itu doa itu. Memang ada ya? Yang berpikir ada seperti itu. Ada, makanya mungkin kebanyakan seperti itu. Itu kan namanya stigma masyarakat, stigma yang menonton kita gitu kan. Yang menonton kita dari kulit luar kan biasa saja dan saya tidak dan Ambo tidak masalah itu. Udah, tidak masalah. Alhamdulillah. Baca dunia meyakinkan orang-orang yang tergabung dalam komunitas kok. Ada berapa orang kemudian dikumpulan meyakinkan mereka bahwa ini buat kepentingan awak bersama loh, bukan kepentingan seorang Denny Melizon saja. Meyakinkan mereka gitu. Jadi yang untuk kawan-kawan. Iya, kawan-kawan yang tergabung. Alhamdulillah kawan-kawan yang tergabung di situ tuh rasanya sudah memiliki visi yang sama di situ. Kami ada di situ tuh istilah ecek-ecek apa namanya, saling mengejek di situ. Iya. Jangan ganteng seorang gitu. Apa itu? Jangan ganteng seorang. Oh, jangan ganteng seorang. Ganteng itu bersama-sama. Iya. Oh, itu tadi itu. Oh, itu selalu dia sehingga kebersamaan terus terbangun gitu. Iya, gitu. Tadi Bu Denny ngecek pertama toko buku susah di Sinan. Selama kok akses masyarakat untuk membaca susah gitu. Dari mana dapat buku-buku gini? Kini kalau untuk FPL sendiri itu alhamdulillah banyak jaringan kita yang kan teman kawan-kawan lah sadanya terus dari Padang juga. Dan yang terakhir kita dapat dari Balai Pustaka. Ambo pergi ke Balai Pustaka baso Juni Yuri Sinan. Kami diagih di Pasaman itu buku ampe paket untuk anak-anak. Nah, itu sudah dibagikan sadanya. Kemudian dari Aldo Sirsop yang dari pesisir kan, yang pegiat buku gitu, dapat kami 2 kardus buku, alhamdulillah itu pun lah dibagikan. Dan kemudian banyaklah sumber-sumber yang lain dari kawan-kawan datang yang kadang-kadang nggak kenal lagi. Dan sampai kini pun kami masih membutuhkan itu, terutama buku-buku bacaan. Ada juga yang mengirim buku-buku apa tuh? Buku-buku LKS gitu, buku apa gitu. Emang itu dibutuhkan? Itu rasanya enggak kini dah. Yang dibutuhkan itu adalah buku bacaan gitu. Pengetahuan, tips and trick gitu, TNT gitu dan lain-lain. Iya. Itu mungkin. Jadi buat
kawan-kawan Dun Sanak Sadonyo mungkin berminat, beko silakan saja. Beliau juga punya channel YouTube ya? Ya, punya Apa channel channel Denny Melison Official. Denny Melison Like and Official. subscribe. Itu pasti. Ambo pun akan mau, Ambo pun sebenarnya banyak yang ada cek lain yang menjadi pikiran di Ambo ketika gerakan literasi dibangun di Pasaman Barat, mengumpulkan berapa teman-teman yang tergabung di situ. Peran pemerintah kini melihat gerakan kok seperti apa sambutan pemerintah daerah? Alhamdulillah kini pemerintah daerah cukup membuka akses untuk itu. Memang secara apanya masih kurang sih, masih kurang gitu. Tapi alhamdulillah Sudah dilirik, sudah bertanya-tanya, sudah mengajak kita bicara, sudah diajak diskusi dan mau mendengarkan apa yang kita usulkan, apa yang kita kan semua kan mengakomodir juga gerakan teman-teman juga gitu. Di luar EPL juga kan banyak apanya. Tapi Tapi Ambo yakin ke depan karena literasi kok penting. Literasi yang sangat penting untuk kedepannya, terutama untuk daerah baru yang berumur 17 tahun. Pasaman Barat hari ko ulang tahun, 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun. Iya. Sangat Ambo yakin bisa akses untuk literasi itu akan semakin berkembang. Dan Ambo pun tidak mau berpikir mau sampai 5 gitu. Sampai 17 tahun itu sebenarnya usia yang lagi genit-genitnya, nak. Genit-genitnya bagi manusia. Tapi bagi Pasaman Barat ini suatu bentuk kegenitan dan arti positif. Dia sudah punya. Lah berapa tahun sebenarnya yang forum literasi? Forum literasi baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Yang forum literasi, tapi gerakannya sebelum itu pun sudah ada. Sudah ada secara apa? Nah, dengan apa perubahan yang terjadi sebelum ada forum dengan yang sebelum tidak ada forum, apa perubahan yang terjadi nampak di bawah? Perubahannya tuh di masyarakat sebenarnya karena kita kan punya target 5 tahunan dan itu baru 2 tahun, John. Jadi perubahannya di masyarakat kini lah mulai di pustaka-pustaka. Kita punya pustaka nagari yang kita fasilitasi, yang kita dampingi. Masyarakat sudah mengunjungi pustaka nagari. Ada sebuah pustaka nagari tidak pernah dikunjungi oleh masyarakat. Bisa dilihat di buku tamunya. Oh iya. Ada. Pertama kita bergerak itu ada pustaka nagari yang tidak pernah dikunjungi masyarakat. Ketika kita dampingi, kita ajak bersama-sama. Kami keluar buku tuh, Dajon. Dari pustaka itu keluar halaman buku gua batu apa. Akhirnya masyarakat mau membaca di situ, memfasilitasi. Dan penggeraknya di situ tuh, pengelolanya pun lah bersemangat. Lah bisanya kreatif, tidak hanya di pustaka itu saja, ini isi TPA bagai atau warung kopi tadi bagai gitu. Nah, selain ajakan-ajakan seperti itu, gerakan seperti apa lah yang dilakukan? Kegiatan kemudian ada komunitas juga di Sinan, di bidang konservasi juga ada. Konservasi alam. Konservasi alam di daerah Maligi namanya. Di Maligi itu ada kawan kita di Pandang Art Green tuh Surya namanya. Bang Surya dan teman-teman di situ itu mengembangbiakan penyu di sana. Karena Maligi itu adalah salah satu persinggahan penyu gitu. Penyu. Dan ternyata beberapa tahun terakhir dulu sebelum beberapa tahun terakhir itu penyu tidak singgah di Maligi lah ya. Artinya ada sesuatu yang salah di laut tuh gitu kan, di Maligi. Nah, mereka bergerak konservasi alam, menanam mangrove, mengembangbiakan penyu. Dan 2019 batang kawan kita tuh Bang Surya tuh dapat beberapa lapornya. Dan penyu-penyu sudah balik ke sini? Dikembangbiakan. Diadakan bukan balik. Gitu. Nah, untuk mengetahui itu pun perlu literasi. Iya, ya literasi itu. Dan di Maligi itu sangat butuh buku-buku kelautan sekarang tuh. Itu sudah tercapai belum? Belum, masih. Pengelolanya masih teriak-teriak. Oke, mudah-mudahan itu didengar oleh semuanya dan Iko bisa dibantu. Karena Iko bukan terkait dengan daerah Pasaman saja, tapi ini terkait dengan sumber manusia Indonesia sebenarnya. Gitu. Karena Pasaman Barat juga bagian dari Sumatera Barat dan juga bagian Indonesia dan bagian dunia. Artinya Iko tanggung jawab bersama yang pasti. Betul. Dan satu hal ketika Bung Denny hadir sebagai penggerak literasi di Pasaman Barat, ada satu hal yang terbetik sama laba tambah lo cek lagi orang yang sangat peduli. Sebetulnya seberapa penting sih? Ambo rasa Bung Denny punya pekerjaan yang menghasilkan, terus adalah pemasukan yang jelas gitu kan. Mangga sibuk-sibuk banget kini jurus literasi kan. Emang literasi kok mencari pemasukan? Iya po.
mencari pemasukan di literasi kah? Nah, iya tuh Di mungkin. gerakan-gerakan literasi, gerakan pemberdayaan masyarakatku kita mencari pemasukan. Enggak sih. Enggak. Nah, ayo tuh makanya itu- makanya disibuk-sibukkan diri Ya, gitu. kan nanti jawab tadi itu. Ambo sudah punya pemasukan namun tempat lain, ya kan? Iya. Tapi ambo kan harus menjadi manusia, ya kan? Dalam di sana sehingga taman ambo. Ambo harus menjadi manusia dah, John. Intinya ketika ikolah ado di awak, kemudian awak harus menjadi manusia yaitu Manusia tentu hadir di tengah masyarakat, Hadir di tengah masyarakat. melakukan apa yang bisa saya lakukan. Saya tidak kaya, saya tidak punya uang, yang saya punya adalah kemampuan dan semangat untuk membuat masyarakat orang lain lebih baik gitu. jadi intinya kalau awak nyuidi bermasyarakat, awak harus jadi manusia. Kalau hanya sibuk mencari piti untuk diri sendiri, berarti nyalu manusia lah. Setuju ambo tuh mah? Setuju ambo tuh di sana. Jadi kalau di sana berpikir sama jambo dengan Bunda ini, ambo rasa sadu awak harus jadi manusia nak. Ya. Kan itu yang dicari filsuf Yunani sih namanya, mencari di tengah pasarnya nyoba over gadang. Iya. Kama orang gila kok aja. Mencari manusia aja. Tidak ada manusia di tengah Tidak pasar. ada musuh manusia. Gitu. Kenapa? Tadi perkembangan zaman membuat kita banyak ada faktor yang positif dan negatif. Salah satunya ketika berkembang, artinya kepedulian dengan sama pun juga berkurang karena kita sudah sibuk dengan diri sendiri. Nah, sana kadang-kadang yang tambah cerdas kalau memang orang yang buajak bicara aku semakin cerdas. Mantap. Oke, terakhir apa kira-kira yang Bunda ini sampaikan? Promo channel YouTube boleh juga, silakan. Pertama tentu itu channel YouTube Ambo Denny Milison Official. Iya. Itu subscribe-nya masih mengharukan, tolong dibantu. Masih mengharukan. Ada juga penonton viewer Pot Bungo ya. Iya, Pot Bungo. Pot Bungo. Minang Bagura Mendunia. Minang Baguraman Dunia bisa mencari gerakan-gerakan literasi di Pasar Barat khususnya di channel Ambo. Ambo merekam dan mendokumentasikannya di channel YouTube Ambo. Termasuk aktivitas Ambo sehari-hari gitu di situ. Oke. Yang mungkin Ambo sampaikan, marilah bersama-sama. Jangan hanya menjadi orang biasa saja, tapi jadi manusia, saling membantu sesama gitu. Apapun yang kita miliki silahkan keluarkanlah gitu. Kalau adus dari pendengar kita berminat untuk membantu gerakan dari Bung Kama, hubungi saja Denny Melizon atau Mbak? Hubungi Denny Melizon juga boleh di WA 0813 78 60 5943. Silakan WA Ambo untuk konfirmasi pengiriman buku misalnya. Ya. Buku boleh atau bantuan baju sekolah juga boleh. Mungkin baju sekolah, baju-baju apa boleh kita menerima karena kita pun punya gerakan sosial di sana. Luar Gerakan sosial juga punya dengan kawan-kawan yang bergerak di bidang sosial gitu. Silakan hubungi WA Ambo akan lagi alamat begitu. Alamat pengiriman begitu. Baik. Ya, di sana itu nomor WA-nya lah, tapi tolong ya jangan digaduh marabo bini beko di sana. Ala ndak bujang deh. mati pajak. Oke. Sana Ambo sangat surprise hari ko. Mendadak beliau hadir dan Ambo langsung Ambo todong di Bung Denny Melizon, penggerak literasi di Pasar Barat. Ala masuk Pot Bungo, kita tunggu lagi tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Lah. Cik 2 3. Lah habis anak. Lah. No, lah habis.